Mata kuliah Sosiologi Sastra, dosen pengampu Ibu Maguna Eliastuti MPD. Hai, Assalamualaikum. Kami akan membahas materi tentang hakikat sosiologi sastra. Anggota kelompok Devi Sri Wahyuni, Miftahul Jana, dan Fatihatul Rachma. Hakikat sosiologi sastra. Sosiologi sastra yang memahami fenomena sastra dalam hubungannya dengan aspek sosial, merupakan pendekatan atau cara membaca dan memahami sastra yang bersifat interdisipliner. Swinshu 1972 menguraikan bahwa sosiologi merupakan studi yang ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat, studi mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial. Surjono Sukanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain. Dalam paradigma studi sastra, sosiologi sastra, terutama sosiologi karya sastra, dianggap sebagai perkembangan dari pendekatan mimetik yang dikemukakan Plato yang memahami karya sastra dalam hubungannya dengan realitas dan aspek sosial kemasyarakatan. Sosiologi maupun sastra memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia dalam masyarakat, memahami hubungan-hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut di dalam masyarakat. Bedanya, kalau sosiologi melakukan telah objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat, telah tentang lembaga dan proses sosial, mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada dalam perspektif sosiologi sastra. Karya sastra tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom, sebagaimana pandangan strukturalisme. Pitirim Soroki mengatakan sosiologi melakukan objektif dan ilmiah atau menyusup permukaan kehidupan sosial dan cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaan, telah secara subjektif dan personal. Karya sastra selalu ada hubungan antara sastrawan, sastra, dan masyarakat. Perspektif sosiologi sastra, karya sastra tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom, sebagaimana pandangan strukturalisme. Dalam perspektif sosiologi sastra, karya sastra lain dapat dipandang sebagai produk masyarakat, sarana menggambarkan kembali realitas dalam masyarakat. Sastra dapat menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai atau ideologi tertentu pada masyarakat pembaca. Dengan teori mimesis atau tiruan atau juga bahasa Yunani yang dianggap sebagai pelopor teori sosial sastra, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya tiruan dari kenyataan tertinggi yang berbeda di dunia gagasan. Pandangan Plato, gagasan mengenai manusia atau manusia yang di dunia atau nyata adalah tiruan dari manusia dalam gagasan tersebut. Begitu dengan benda seperti bunga, pohon, kursi, dunia empirik tidak mewakilkan kenyataan yang sungguh, hanya dapat mendekati lawan mimesis, pembayangan atau peniruan. Aristoteles memandang mimesis yang dilakukan para seniman tidak berarti semata-mata menjiplak kenyataan atau sebuah proses kreatif. Menurut Aristoteles, nilai karya seniman itu lebih tinggi dari karya seorang tukang. Teori Plato dan Aristoteles dianggap mendasari kajian sosiologi karya sastra yang membahas kenyataan dalam karya sastra, hubungannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, dan sastra sebagai sarana untuk mencatat dokumen sosial, historis masyarakat. Dikenal sebagai seorang kritikus, Herder juga dikenal sebagai seorang penyair, termasuk dalam periode klasik sastra Jerman.
Gagasan mengenai sastra yang mendasari perkembangan sosiologi sastra adalah pendapatnya bahwa setiap karya sastra berakar pada suatu lingkungan sosial dan geografis tertentu. Faktor lingkungan sosial dan geografis yang berhubungan dengan sastra, menurut Herder, mencakup iklim, lanskap, ras, adat istiadat, dan kondisi politik. Hubungan antara karya sastra dengan iklim, geografi, lingkungan sosial, dan sifat suatu bangsa dikemukakan oleh Style, menunjukkan bahwa keberadaan, ciri-ciri, dan perkembangan sastra tidak dapat dilepas dari subjek pencipta dan masyarakat pembaca yang menikmatinya, dibentuk oleh kondisi alam dan lingkungan sosial budaya. Atau bisa dibilang, konteks sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan perkembangan sastra suatu bangsa. Menurut Taini, sebab yang melatar belakangi timbulnya sastra besar, antara lain adanya hubungan timbal balik antara ras, saat, dan lingkungan. Hubungan timbal balik antara ras, saat, dan lingkungan tersebut menghasilkan struktur mental yang praktis dan spekulatif, yang akan menyebabkan timbulnya gagasan yang selanjutnya akan diwujudkan dalam sastra dan seni. Menurut Goldman, memahami karya sastra pada dasarnya adalah memahami asal-usulnya dalam hubungannya dengan pandangan dunia masyarakat yang melahirkannya, seperti yang disuarakan oleh pengarang sebagai wakil masyarakatnya. Menurut Ratna, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Mengapa sastra memiliki kaitan erat dengan masyarakat, dan dengan demikian harus diteliti dalam kaitannya dengan masyarakat. Pertama, karya sastra ditulis oleh pengarang, diceritakan oleh tukang cerita, disalin oleh penyalin. Ketiganya adalah anggota masyarakat. Yang kedua, karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap aspek-aspek kehidupan yang terjadi dalam masyarakat, yang pada gilirannya juga difungsikan oleh masyarakat. Yang ketiga, medium karya sastra, baik lisan maupun tulisan, dipinjam melalui kompetensi masyarakat yang dengan sendirinya telah mengandung masalah kemasyarakatan. Sosiologi sastra dapat meneliti 3 perspektif. Pertama, perspektif teks sastra. Artinya peneliti menganalisisnya sebagai sebuah refleksi kehidupan masyarakat dan sebaliknya. Kedua, perspektif biologis, yaitu peneliti menganalisis dari sisi pengarang. Perspektif ini akan berhubungan dengan kehidupan pengarang dan latar kehidupan sosial budayanya. Ketiga, perspektif reseptif, yaitu peneliti menganalisis penerimaan masyarakat terhadap teks sastra. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.